Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Sri Rahayu dari kelas B1 angkatan 2021 Prodi Akuntansi dengan nomor NPM 10221199. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Syariah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Miftahuddin SPD ME. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar akuntansi syariah, yang dimana akuntansi syariah merupakan sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang berlandasan dengan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah tersebut di lembaga keuangan syariah sangat diperlukan karena sebagai suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Secara garis besar, terdapat 3 bagian akad jual beli dalam entitas syariah. Yang pertama ada murabahah, yang dimana murabahah itu adalah transaksi jual beli yang harga jualnya sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Barang diserahkan pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun cicilan. Adapun rukun murabahah yaitu ada pertama penjual, yang kedua pembeli disebut dengan mustari, yang ketiga ada barang atau disebut dengan mabi, yang keempat ada harga yang disebut dengan saman, dan juga yang kelima ada ijab qabul. Yang kedua akad jual beli salam, yang dimana secara terminologis salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditanda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran mulai lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian. Salam juga merupakan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Adapun rukun-rukun dalam akad salam yaitu pertama penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang atau objek, yang keempat ada harga, dan yang terakhir ada ijab qabul. Yang ketiga ada akad istisna. Akad istisna merupakan jenis akad jual beli yang sama seperti akad jual beli salam, yaitu di mana jual beli yang penyerahan barangnya dilakukan di kemudian, tetapi penyerahan uangnya dan atau pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Adapun rukun yang terdapat dalam istisna yaitu yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang atau objek, yang keempat ada harga, dan yang kelima ada ijab qabul. Ini merupakan contoh dari akad jual beli murabahah. Ini merupakan contoh akad jual beli salam, yaitu pada tanggal 1 April 2020 seorang petani yang bernama Pak Hasan datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan. Dia memiliki sawah seluas 2 hektar yang biasanya ditanami padi. Dia mengajukan dana sebesar 10 juta untuk membiayai persiapan tanah, bibit padi Cianjur, pemeliharaan, dan sebagainya. Perkiraan hasil padi dari 2 hektar tanah adalah 6 ton beras dengan harga jual diperkirakan per kilogramnya 4.000. Dia akan menyerahkan beras setelah panen yaitu 3 bulan berikutnya. Untuk jawabannya, bank akan mendapatkan beras sebanyak 10 juta per 4.000 sama dengan 2.500 kg. Misalnya, bank menjual kembali kepada Bulog dengan harga 4.400 atau 2.500 kg kali 4.000 sama dengan 11 juta, sehingga
Keuntungan dari salam tersebut adalah 11 juta dikurangi 10 juta, yang hasilnya yaitu 1 juta. Untuk jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah yaitu 1 April 2020 saat Bank Syariah membayarkan dana kepada Pak Hasan yaitu piutang salam pada kas, yang dimana jumlahnya yaitu 10 juta. Dan yang kedua, pada saat menerima beras Cianjur 2.500 kg dengan harga 4.000 per kilogram, jurnalnya yaitu barang dagangan salam pada piutang salam yang jumlahnya 10 juta. Yang selanjutnya, pada saat penjualan kepada Bulog dengan harga 4.000 per kilogram, jurnalnya kas pada barang dagangan salam dan keuntungan salam yang dimana jumlahnya yaitu 11 juta. Ini merupakan contoh dari akad jual beli istisna. Ini jurnalnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari ketiga akad di atas, yang dimana perbedaannya yaitu barang atau objek akad murabahah diserahkan di awal, sedangkan akad salam merupakan akad yang dimana barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan kepada pembeli. Sedangkan akad istisna juga adalah akad yang dimana barang yang perlu diproses atau pengolahan sebelum diserahkan kepada pembeli, tetapi barang akad salam dan istisna diberikan di akhir. Selanjutnya yang terakhir, ada akad jual beli yang lebih menguntungkan jika diterapkan di lembaga keuangan syariah atau LKS, yaitu akad murabahah. Kenapa akad murabahah? Karena akad murabahah merupakan produk yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk membiayai pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan akad salam dan istisna jarang diterapkan di lembaga keuangan syariah, karena kedua akad tersebut sulit untuk diimplementasikan, yang dimana bank harus menyerahkan dana di awal ke nasabah ataupun developer, yang artinya bank harus menanggung resiko sepenuhnya apabila dana tersebut tidak kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.